Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah berikut ini terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Unsur Pengajaran. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah berupa modul, yaitu modul venereologi bagi mahasiswa semester 4 peserta program pendidikan dokter spesialis dermatologi dan venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Mencakup infeksi menular seksual, selanjutnya disingkat IMS, yaitu sifilis, gonore dengan penyulit, infeksi genital non-spesifik, ulcus mole, trichomoniasis, candidosis vaginalis, vaginosis bakterial, kondiloma acuminatum, herpes genitalis, limfogranuloma venereum, granuloma inguinale, scabies, pediculosis pubis, kelainan kulit dan IMS pada infeksi HIV/AIDS, IMS pada kelompok khusus LSL dan waria, konseling IMS dan HIV/AIDS, Provider Initiated Testing and Counseling atau PITC. Modul ini merupakan bagian dari materi keahlian khusus dan materi penerapan keprofesian, ditujukan bagi kegiatan pendidikan di divisi IMS sebagai kegiatan di tahap magang selama 3 bulan. Berupa kuliah atau tatap muka, praktikum dengan pendampingan dalam pengelolaan kasus, morning report, book reading, dan journal reading. Kemampuan yang diharapkan mencakup capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu menguasai dan mampu mengenal seluruh gejala dan tanda spesifik, sehingga dapat menegakkan diagnosis banding, merencanakan dan melakukan pemeriksaan penunjang dan lanjutan, serta penata laksanaan secara holistik dan lega artis, dan prognosis kasus IMS sesuai tingkat kompetensi yang diharapkan mengikuti aturan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Mediko Legal. Subcapaian pembelajaran mata kuliah mencakup 6 poin: mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis banding, prognosis, tata laksana dan edukasi berbagai IMS, serta mampu melakukan edukasi dan konseling tentang IMS, PITC, dan konseling HIV/AIDS. Materi pembelajaran meliputi 1. Sifilis, terutama sifilis kongenital yang akan dibahas sekarang, sifilis akusita dan sifilis dalam kehamilan, ulcus mole dan herpes genital, gonore dengan penyulit dan infeksi genital non-spesifik, trichomoniasis, candidosis vaginalis, vaginosis bakterial, limfogranuloma venereum, granuloma inguinale, molluscum contagiosum, scabies dan pediculosis pubis, kelainan kulit dan IMS pada infeksi HIV/AIDS, IMS pada kelompok khusus dan konseling IMS serta HIV/AIDS dan PITC. Sistem pembelajaran berupa kuliah, tatap muka, praktikum dengan pendampingan pengelolaan kasus, morning report, book reading, dan journal reading. Metode pembelajaran berupa pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok, serta interaksi dengan mahasiswa secara langsung dalam jaringan dan grup komunikasi. Pada prinsipnya dilakukan pendekatan student-centered learning. Sistem penilaian mata kuliah meliputi aspek kognitif dengan melihat ujian tulis dan ujian akhir modul, psikomotor melihat OSCE atau Objective Structure Clinical Examination dan pengelolaan kasus, serta aspek afektif dari kehadiran dan disiplin. Dengan indikator penilaian, mampu mencapai sasaran pembelajaran yang dibuktikan dengan buku loh dan nilai ujian dengan nilai sebagai A, B plus B, C plus C, D dan E dengan batas lulus C. Kedua, mampu melakukan secara mandiri di bawah supervisi, pengelolaan kasus dibuktikan dengan buku loh. Dan ketiga, mampu menunjukkan kehadiran dan disiplin melaksanakan tugas, dibuktikan dengan daftar hadir dan buku loh. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Selamat siang adik-adik PPDS, apa kabar semuanya? Salam sehat, baik, terima kasih. Bagaimana pekerjaan di poliklinik tadi? Apakah pasien-pasien kita sudah mulai meningkat? Sudah cukup meningkat dibandingkan sebelumnya. Oh baiklah, syukurlah karena masa pandemi memang masih berlangsung, tetapi sudah mulai perbaikan zona ya. Tadinya merah mungkin sudah mulai turun ke zona hijau. Baik, dan apakah variasi pasiennya juga sudah mulai banyak? Ya, tapi baik. Nah, saat ini setelah adik-adik bekerja di poliklinik tadi memeriksa pasien, tentunya ada beberapa pasien yang kita temukan dan tentunya perlu kita bahas bersama. Nah, siang ini kita akan membahas tentang infeksi sifilis.
khususnya sifilis kongenital. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa infeksi sifilis itu merupakan salah satu infeksi menular seksual yang terbanyak secara global yang disebabkan oleh Treponema pallidum, di mana cara penularannya bisa melalui secara hubungan seksual ataupun juga bisa secara vertikal, yaitu dari ibu kepada anak. Dalam hal ini ibu hamil kepada janin yang dikandungnya. Memang menurut data WHO, dalam 1 tahun itu dijumpai sekitar 6 juta kasus infeksi baru, infeksi sifilis. Dan kemudian menurut data tahun 2016, terdapat 661.000 kasus sifilis kongenital yang mengakibatkan terjadi 200.000 bayi yang lahir mati dan juga terdapat kematian neonatal. Ini sekilas kita lihat bagaimana posisi atau data dari sifilis di Indonesia berdasarkan data dari 13 pusat studi pendidikan dokter spesialis dermatologi dan venerologi. Kalau kita lihat di sini sifilis menempati urutan kedua dari tahun 2015, kemudian 2016 dan 2017. Oke, berikut. Nah, ini sekedar pengulangan kembali bahwa sifilis secara umum dibagi dua, yaitu sifilis yang didapat dan sifilis kongenital. Adapun sifilis didapat itu ada terbagi dua lagi, yaitu sifilis dini yang terdiri atas sifilis primer, sifilis sekunder, dan sifilis laten dini. Sedangkan sifilis lanjut dibagi atas sifilis laten lanjut dan sifilis tersier. Nah, bagaimana dengan sifilis kongenital? Sifilis kongenital juga dibagi dua, yaitu sifilis kongenital dini dan sifilis kongenital lanjut. Sekarang kita membahas lebih khusus tentang sifilis kongenital dari definisi. Apa sih yang dimaksud dengan sifilis kongenital? Sifilis kongenital adalah infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri yaitu Treponema pallidum yang ditularkan kepada janin dari ibu yang hamil yang terinfeksi dengan sifilis, dan penularan itu terjadi di dalam uterus sebelum si janin lahir. Sedangkan gejala yang terjadi bisa saja tidak muncul setelah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan setelah kelahiran. Bahkan ada beberapa kasus yang melaporkan bahwa gejala sifilis itu nanti timbul beberapa tahun setelah si bayi lahir. Nah, seperti tadi yang sudah dikemukakan bahwa sifilis kongenital itu terjadi kepada janin yang dikandung oleh ibu yang hamil yang terinfeksi sebelum atau selama kehamilan. Nah, bagaimana tentang tingkat penularan dari sifilis kongenital ini? Ternyata tingkat penularan sifilis dipengaruhi oleh stadium sifilis, kemudian juga keterlambatan pengobatan, dan usia kehamilan ibu. Di sini stadium sifilis dikatakan bahwa pada sifilis primer dan sifilis sekunder, maka kemungkinan penularannya adalah 100% dari ibu kepada janin yang dikandungnya. Kemudian pada sifilis laten dini mulai menurun 40-83%. Dan pada sifilis laten lanjut semakin menurun pula 6-14%. Sedangkan dari segi keterlambatan terapi dikatakan bahwa setiap minggu keterlambatan terapi itu akan meningkatkan risiko transmisi dari ibu hamil kepada janin yang dikandungnya. Demikian juga dengan usia kehamilan akan semakin meningkat. Usia kehamilan maka semakin meningkatkan resiko penularan dari ibu hamil kepada janin yang dikandungnya. Nah, ini tadi yang sudah kita ketahui pembagian sifilis kongenital. Jadi kalau sifilis kongenital dini itu timbul dalam 2 tahun pertama, dan sifilis kongenital lanjut terjadi setelah 2 tahun. Adapun manifestasi klinis dari sifilis kongenital dapat dilihat di sini. Ini adalah manifestasi klinis sifilis kongenital dini berdasarkan presentasinya.
Yang paling sering dijumpai adalah kelainan tulang, khususnya tulang panjang, yang dapat dideteksi dengan foto ronsen. Kemudian diikuti dengan hepatomegali, splenomegali, PTHI, RAS, kemudian kelainan darah, juga pembesaran kelenjar getah bening, kemudian ikterus, pseudoparalisis, dan Snuffles atau rinitis. Tetapi perlu diingat bahwa meskipun Snuffles itu dari presentasinya paling bawah, tetapi justru Snuffles itu merupakan gejala yang pertama kali timbul pada janin dengan sifilis kongenital atau bayi dengan sifilis kongenital. Berikut adalah gambaran klinis pada sifilis kongenital lanjut. Yang terbanyak adalah deformitas pada palatum, sekitar 76%. Kemudian diikuti oleh distrofi gigi, kemudian keratitis intersisial, kemudian gangguan pada tulang, serta selanjutnya adalah deformitas nasal, biasanya itu berupa hidung plana, kemudian ketulian, neurosifilis, dan juga gangguan sendi atau joint disorder. Itu biasanya makin ke bawah makin sedikit. Yang paling banyak adalah deformitas dari palatum. Nah, ini ada contoh kasus dari teman sejawat di rumah sakit RSCM. Bayi usia 6 bulan dengan keluhan ada rash, kemudian ada pembesaran hepar dan lien, kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening aksilaris dan inguinal, serta tes serologis non-treponemal atau VDRL sekitar 1/512, sedangkan titer TPHA-nya 1/5120. Ini adalah titer untuk bayinya. Sedangkan dibandingkan dengan titer ibu, ternyata titer ibunya VDRL-nya 1/128, berarti titer bayinya lebih tinggi. Kemudian TPHA-nya adalah 1/5120. Dan gejala muncul pada usia bayi 6 bulan. Dan kita bandingkan dengan kasus yang kedua. Ini adalah neonatus, di mana gejala sifilisnya timbul 3 jam setelah bayi lahir. Ini adalah gambar kasus dari teman sejawat dari rumah sakit Hasan Sadikin. Lesi yang timbul adalah berupa gula-gula, jadi berupa gula-gula sifilitika, atau ada juga yang dikenal dengan sebutan pemphigus sifilitika. Jadi beda, kalau tadi gejalanya nanti timbul 6 bulan setelah lahir, nah sekarang ini gejalanya timbul 3 jam setelah lahir. Oke. Ini menunjukkan gambaran sifilis kongenital dini. Ini kita lihat yang rinitis, jadi bayi-bayi yang baru lahir dengan rinitis, dan memang gejala ini merupakan gejala yang pertama kali timbul pada bayi untuk penanda sifilis. Kemudian ada Rangades, dan ini yang tadi seperti gejala pemphigus disebut pemphigus sifilitika. Kemudian ada limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Nah, sekarang kita lihat gambaran dari sifilis kongenital lanjut. Ada gigi Hutchinson, kemudian ada keratitis intersisial, dan ada ketulian. Nah, ketiga tanda inilah yang disebut trias Hutchinson. Kemudian di samping itu juga bisa dijumpai adanya saddle nose dan perforasi dari palatum atau deformitas dari palatum. Nah, sekarang bagaimana kita menegakkan diagnosis? Tentunya diagnosis tidak mudah untuk ditegakkan. Mengapa? Karena titer non-treponemal dari ibu dan titer treponemal itu bisa melewati plasenta sehingga bisa sampai ke fetus. Jadi imunoglobulin G antibody dari treponemal dan non-treponemal ibu bisa melewati plasenta menembus fetus, sehingga bisa mempengaruhi, bisa menimbulkan interpretasi yang complicated terhadap neonatus. Untuk itulah, untuk kita memutuskan bagaimana kita meningkatkan diagnosis, bagaimana kita memberikan terapi adalah berdasarkan hal-hal di bawah ini. Pertama, tentunya kita harus bisa mengidentifikasi apakah si ibu menderita sifilis atau tidak. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, setelah ibu terdiagnosis sifilis, apakah ibu itu diterapi secara adekuat atau tidak? Kemudian yang ketiga, tentunya ada bukti manifestasi klinis, laboratorium, atau radiografi adanya sifilis pada neonatus. Dan kemudian tentunya kita juga harus membandingkan titer antara ibu pada saat melahirkan dengan titer si bayi pada saat lahir. Dan titer yang kita bandingkan adalah titer yang non treponemal, jadi yang VDRL. Oke. Setelah kita membandingkan tersebut, nah, kita melangkah kepada penata laksanaannya. Khusus untuk sifilis kongenital ada 4 skenario untuk penata laksanaannya, yaitu skenario 1 yang dikatakan sifilisnya atau sifilis kongenitalnya itu proven atau highly probable. Nah, apa yang dimaksud dengan highly probable? Kita lihat dari neonatusnya sendiri. Jadi dari neonatus, dari gambaran pemeriksaan fisiknya abnormal. Dan hal ini maksudnya abnormal sesuai dengan gambaran sifilis kongenital yang tadi yang sudah disampaikan. Atau jadi pertama manifestasi klinis abnormal sifilis kongenital, kemudian yang kedua terjadi peningkatan titer non treponemal, dalam hal ini VDRL, 4 kali dari ibu. Jadi 4 kali di atas ibu. Kemudian atau juga ditunjang dengan pemeriksaan lapangan mikroskop lapangan gelap atau dengan PCR dari lesi atau dari cairan tubuh. Nah, apabila kita temukan tanda-tanda ini, maka itu tergolong dalam highly probable sifilis kongenital. Sehingga evaluasi yang direkomendasikan untuk neonatus adalah pemeriksaan analisis cairan cerebrospinal, kemudian pemeriksaan darah dan pemeriksaan lainnya seperti foto ronsen tulang panjang, foto dada, kemudian pemeriksaan oftalmologi untuk mengkonfirmasi kelainan klinis tersebut. Dan regimen apa yang direkomendasikan untuk skenario 1? Di sini kita lihat bisa diberikan aqueous crystalline penicillin G atau prokain penicillin G dengan dosis seperti ini. Jadi sesuai dengan berat badan diberikan intravena. Kalau untuk aqueous crystalline penicillin 100.000 sampai 150.000 unit per kilogram per hari, dengan cara pemberian 50.000 unit per kilogram per dosis, diberikan secara intravena setiap 12 jam. Dan itu diberikan pada 7 hari pertama kehidupan, jadi 2 kali 1. Dan dilanjutkan setiap 8 jam setelah melewati 7 hari pertama tersebut, sampai mencapai total 10 hari pemberian. Atau bisa juga diberikan prokain penicillin G sebesar 50.000 unit per kilogram per dosis secara intramuskular, single dose atau dosis tunggal setiap hari selama 10 hari. Selanjutnya kita lihat yang skenario kedua. Pada skenario kedua ini istilahnya adalah possible syphilis congenital. Bagaimana untuk dasar menegakkan possible syphilis congenital, yaitu pertama dari segi neonatus, kedua dari segi ibunya. Dari segi neonatus ternyata pada pemeriksaan fisik normal, jadi tidak ada manifestasi klinis. Kemudian titer non treponemal bayi adalah lebih kecil dari ibu atau sama, seperti itu. Nah, bagaimana dengan si ibu? Si ibu itu ternyata tidak diterapi, atau meskipun diterapi tetapi secara inadekuat, ataupun tidak ada bukti yang menyatakan bahwa si ibu ini sudah diterapi, jadi meragukan. Atau si ibu diterapi dengan regimen yang non penicillin G seperti erythromycin dan lain-lain. Atau si ibu meskipun menerima terapi yang direkomendasi
tetapi waktu pemberiannya itu kurang dari 4 minggu sebelum melahirkan. Nah, kalau ibu memenuhi kriteria ini dan janinnya, neonatusnya memenuhi kriteria ini, maka itulah yang tergolong dalam possible sifilis kongenital. Dan evaluasi yang perlu direkomendasikan, yang perlu dilakukan adalah sama pemeriksaan cairan cerebrospinal, pemeriksaan darah, dan juga foto tulang panjang. Sedangkan regimen yang direkomendasikan untuk kasus seperti ini sama, kalau kita lihat untuk terapi pertama dan pilihan terapi kedua sama dengan skenario 1, atau bisa dengan benzathine penisilin G 50.000 unit per kilogram per dosis secara intramuskular, tapi hanya dosis tunggal sekali saja. Oke. Sekarang kita lihat pada skenario ketiga, yang istilahnya adalah sifilis kongenital less likely. Juga melihat pada neonatus dan pada ibunya. Pada neonatus tidak ada kelainan fisik, kemudian juga titer non-treponemal lebih kecil dari ibu atau sama dengan ibu. Dan ibu diterapi selama kehamilan dengan terapi yang sesuai, adekuat, sesuai dengan stadium infeksi, apakah itu stadium primer atau sekunder atau laten, dan juga masa pemberian terapi adalah lebih dari 4 minggu sebelum melahirkan. Dan satu bukti lagi bahwa tidak terjadi reinfeksi atau relapse. Nah, pada skenario 3 ini ternyata tidak ada evaluasi yang perlu dilakukan. Meskipun demikian, tetap diperlukan pengobatan untuk si bayi, yaitu benzathine penisilin G 50.000 unit per kilogram per dosis intramuskular selama 1 kali saja atau single dose. Nah, kita lihat skenario keempat. Skenario keempat ini sifilis kongenital less unlikely juga, tetapi bedanya adalah pada neonatus tidak ada kelainan fisik, titernya lebih rendah dari titer ibu, dan pada ibu di terapi adekuat sebelum kehamilan, dan titer VDRL-nya itu kurang dari 1/2 atau RPR-nya kurang dari 1/4, dan itu pada saat sebelum dan selama kehamilan serta pada saat melahirkan. Di sini tidak ada evaluasi yang direkomendasikan, sedangkan regimen yang direkomendasikan dikatakan bahwa tidak diperlukan juga terapi, tetapi infant dengan tes non-treponemal yang reaktif harus di follow up untuk secara serologis. Dan kemudian dikatakan bahwa tetap diperlukan benzathine penisilin G 50.000 unit per kilogram dosis tunggal intramuskular jika follow up is uncertain, dan kemudian neonatus itu memiliki titer non-treponemal yang reaktif. Jadi tetap kita perlu pertimbangkan, makanya itu perlu kita lihat apakah infantnya itu si neonatus memiliki titer non-treponemal yang reaktif atau tidak. Berikut. Nah, ini yang perlu kita follow up. Jadi ingat, yang kita perlu follow up adalah titer non-treponemal, di mana kita lihat harusnya pada 3 bulan sudah menurun. Kemudian kalau pada 6 bulan dia masih reaktif, diterapi kembali. Kita lihat lagi 6-12 bulan. Kalau non reaktif, oke, tidak perlu evaluasi lagi. Tapi kalau masih menetap, diterapi kembali, dilakukan evaluasi terhadap cairan cerebrospinal. Kalau masih abnormal, itu kita terapi sebagai neurosifilis. Begitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya setelah 6 bulan dia non reaktif, maka tentu tidak diperlukan lagi evaluasi dan terapi lebih lanjut. Ya. Bagaimana sih untuk pencegahan sifilis kongenital? Tentunya pencegahannya dari awal ya, dari pangkal. Itu tentunya si ibu pasangan seksual harus menurunkan jumlah pasangan seksual, jadi setia kepada satu pasangan.
Kemudian juga kalau terpaksa sekali menggunakan kondom. Dan tentunya kita perlu mengidentifikasi dan mengobati wanita hamil yang teridentifikasi dengan sifilis, juga obati pasangan seksual dan bayi yang akan lahir. Kita ketahui bahwa pemerintah telah melakukan program eliminasi, triple eliminasi, yaitu eliminasi terhadap HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak dengan promosi kesehatan, surveillance, deteksi dini infeksi, dan tentunya penata laksanaan kasus. Oke, baik. Di sini tentu kita lihat bahwa sifilis itu menimbulkan morbiditas dan mortalitas yang serius. Kalau misalnya sifilis tidak diobati, tentunya akan timbul komplikasi yang serius, tidak hanya pada ibu tetapi juga pada janin. Sehingga diperlukan screening, diagnosis dini, tata laksana yang adekuat, notifikasi pasangan, juga follow up yang erat, dan edukasi tentang perilaku hidup sehat. Baik, demikian penyampaian singkat tentang sifilis kongenital. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membahas kasus yang ditemukan. Setahu saya ada kasus sifilis pada ibu hamil yang ditemukan di poliklinik. Mungkin ada yang bisa melaporkan? Ya, silakan Dokter Tara. Nanti kita akan bahas. Terima kasih dokter atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga pada teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Izinkan saya hari ini mau mempresentasikan satu kasus sifilis sekunder pada kehamilan beserta juga bayinya. Berikut saya laporkan pasien perempuan usia 23 tahun, hamil 22 minggu dengan keluhan bercak-bercak di telapak tangan dan kaki sejak 1 bulan, dan hasil pemeriksaan VDRL-nya reaktif dengan titer 1:32, TPHA reaktif dengan titer 1:280, dan HIV non reaktif. Pasien kami diagnosis dengan sifilis sekunder pada kehamilan dan diberikan terapi benzathine benzilpenicillin G 2,4 juta internasional unit intramuskular dosis tunggal. Berdasarkan tindak lanjut ditemukan terdapat penurunan titer VDRL dari 1:32 menjadi 1:4 pada pengobatan bulan pertama dan ke-6. Terima kasih. Terima kasih Dokter Tara. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas presentasinya Dokter Tara. Mohon izin bertanya, bagaimana dengan kondisi janinnya? Apakah juga akan terkena dokter? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk janinnya, pasien melahirkan bayi perempuan melalui C-section cesarea, dan pada saat lahir bayi ditemukan secara klinis sehat, dan secara pemeriksaan laboratoris ditemukan titer VDRL-nya non reaktif dan TPHA-nya reaktif dengan titer 1:5120. Pasien kami diagnosis dengan less likely congenital syphilis dan diberikan terapi benzathine benzilpenicillin G 50.000 internasional unit per kilogram berat badan intramuskular dosis tunggal. Terima kasih Dokter Tara, penjelasannya sangat jelas. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Dokter Tara, mengapa pada kasus ini diberikan terapi benzathine benzilpenicillin G? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benzathine benzilpenicillin G merupakan pengobatan sifilis yang efektif terhadap sifilis dan dapat melewati saluran darah plasenta, sehingga diharapkan dapat mencegah penularan sifilis secara vertikal dan juga dapat mengobati janin dalam kandungan. Terima kasih. Bagaimana Dokter Ivan, apakah penjelasan Dokter Tara sudah jelas? Ya, Dokter Cindy bagaimana? Dokter Feli cukup jelas ya, benar. Jadi ini adalah satu kasus sifilis kongenital dengan diagnosisnya less likely congenital syphilis, jadi berarti masuk pada skenario 3. Saya harapkan semoga diskusi kita pada siang hari ini akan bermanfaat bagi kita dalam menemukan diagnosis dan mengobati pasien. Terima kasih, salam sehat.